Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran IPA Terpadu kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Sambut salam Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Tuhan telah memberikan kekayaan alam yang sangat berlimpah di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Baik itu tumbuhan, hewan, dan juga bakteri. Nah, semuanya ini dapat diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi kita. Nah, tentunya dengan cara bioteknologi. Selain daripada itu, saat ini kita dilanda oleh yang namanya musibah COVID-19. Di mana sekarang banyak sekali korban berjatuhan. Dan tentunya juga saat ini yang kita alami, kita harus belajar dari rumah. Salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus ini, yaitu sekarang adalah vaksin. Bagaimana cara membuat vaksin? Nah, itu juga nanti dengan cara bioteknologi modern. Untuk itu, mari kita tetap semangat belajar tentang bioteknologi ini. Oke, baiklah, kita akan memulai materi kita tentang bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Nah, bioteknologi ini berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Nah, bio itu sendiri adalah makhluk hidup. Sedangkan teknologi adalah alat atau jasa yang membantu pekerjaan manusia tentunya. Nah, maka dapat kita simpulkan bioteknologi itu adalah organisme yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi konvensional ini langsung memanfaatkan organisme. Sedangkan dalam perkembangan kemajuan zaman, maka muncullah yang namanya bioteknologi modern. Nah, seperti yang Bapak katakan di awal bahwa dalam pembuatan vaksin menggunakan bioteknologi modern. Oke? Oke. Nah, tadi Bapak katakan bahwa bioteknologi itu dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi suatu negara. Nah, di bidang apa saja dimanfaatkan bioteknologi? Nah, ada bioteknologi pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan juga forensik. Nanti akan kita bahas sekilas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas bagaimana pemanfaatan bioteknologi di bidang pangan. Nah, tentunya bioteknologi di bidang pangan ini memanfaatkan yang namanya organisme, yaitu bakteri. Nah, maka jenis-jenis makanan yang dapat dibuat melalui bioteknologi pangan ini adalah yang pertama tapai. Tentunya tapai sering kita makan ya. Kemudian yogurt, keju, kemudian tempe, kecap, dan bahkan roti juga dibuat dari bioteknologi. Dan yang terakhir adalah minuman beralkohol. Nah, inilah jenis-jenis makanan yang telah dibuat melalui proses bioteknologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas sekilas tentang pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian. Nah, kalau di bidang pertanian, tentunya pernahkah kamu menjumpai misalnya bunga mawar? Bunga mawar ini ada yang biasa kita jumpai mawar merah, mawar putih. Namun sekarang ada kita jumpai untuk dibeli itu mawar yang berwarna-warni. Ya, ada ungu, kuning, kemudian ada yang berwarna watik. Kemudian di bidang pertanian ini juga tentunya sekarang banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan bibit-bibit unggul di bidang pertanian. Nah, dengan proses apa ini dihasilkan? Tentunya melalui proses bioteknologi, yaitu rekayasa genetika. Oke,
sekarang kita berada di peternakan. Oke. Selain di bidang pertanian, ternyata penerapan atau pemanfaatan bioteknologi juga digunakan di bidang peternakan. Nah, untuk apa? Yang pertama, untuk peningkatan menghasilkan susu, karena kebutuhan susu sangat dibutuhkan. Kemudian selain peningkatan susu, juga peningkatan jumlah daging dan kualitas daging dari ternak tersebut. Selanjutnya, juga dimanfaatkan untuk menghasilkan ternak yang tahan terhadap penyakit. Nah, tentunya sekarang banyak kita lihat sapi-sapi yang kekar. Seperti gambar berikut. Kekar dia. Nah, ini dihasilkan dari proses bioteknologi modern. Ya, sama dengan pada pertanian, yaitu rekayasa genetika. Oke, sekarang kita berada di rumah sakit. Ya, kenapa Bapak ajak kalian ke rumah sakit? Karena pemanfaatan bioteknologi juga dimanfaatkan di bidang kesehatan. Namun sebelumnya, Bapak harus pakai masker dulu ya, karena kita akan menuju keramaian. Dan tentunya sekarang kita dilanda COVID-19. Jadi, pakai masker. Oke, kita pakai masker terlebih dahulu. Oke, supaya terhindar dari COVID-19. Baik, nah Bapak akan menjelaskan untuk apa pemanfaatan atau bagaimana pemanfaatan bioteknologi di bidang kesehatan. Yang pertama adalah antibiotik. Nah, kalau kita demam, biasanya ini dokter memberikan antibiotik. Ternyata antibiotik ini ditemukan oleh Alexander Fleming. Apa sebenarnya antibiotik ini? Ternyata antibiotik ini dihasilkan dari jamur. Loh, jamur kok bisa dimanfaatkan untuk kesehatan? Iya, benar sekali. Ya, ternyata ya, antibiotik ini dibuat dari jamur yang namanya Penicillium notatum. Ya, makanya kan sekarang kalau antibiotik itu selama banyak yang kita temukan penicillin. Nah, begitu dia. Nah, apa gunanya antibiotik ini? Ternyata antibiotik ini digunakan untuk menekan pertumbuhan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu dia. Nah, selain daripada antibiotik, nah ada lagi yang namanya dihasilkan insulin sintetis atau humulin. Loh, maksudnya apa ini Pak? Nah, di dalam tubuh kita ini kan ada yang namanya pankreas ya, untuk menghasilkan insulin secara alami. Nah, sekarang banyak orang tua kita atau kaula muda karena pola hidupnya dan pola makannya tidak sehat, banyak yang sudah mengalami yang namanya sakit gula, diabetes. Itu disebabkan karena apa? Karena pankreas di dalam tubuhnya sudah tidak maksimal menghasilkan insulin. Sehingga kadar gula di dalam darah bertumpuk. Makanya dikatakan dia sakit gula atau diabetes. Begitu nakku. Makanya jaga kesehatan pankreasnya. Namun sekarang karena proses bioteknologi, insulin dapat dihasilkan untuk menolong orang-orang yang terkena sakit gula. Makanya sekarang ada orang tua kita lihat suntik insulin. Truk, sudah ada begitu ya. Oke, itulah manfaatnya juga. Nah, selain daripada masalah insulin, ada lagi yang namanya sekarang vaksin. Sekarang vaksin yang sangat tenar itu adalah vaksin Sinovac ya. Kenapa? Karena Bapak Presiden kita kemarin disuntik vaksin Sinovac ini. Ya. Nah, untuk apa vaksin ini? Kan sekarang kita dilanda oleh yang namanya COVID-19. Maka seperti yang Bapak katakan di awal tadi bahwa untuk memutus mata rantai ini digunakan vaksin. Maka vaksin dapat dibuat melalui proses bioteknologi modern. Tentunya ini melalui proses yang sangat panjang. Nah, selanjutnya ada yang namanya antibodi monoklomal. Nah, apa itu antibodi monoklomal? Yaitu penggandaan. Ya, penggandaan antibodi atau penggandaan vaksin supaya cepat prosesnya. Nah, maka dibuatlah proses antibodi monoklomal. Nah, begitu supaya didapatkan ya antibodi atau vaksin-vaksin yang dalam jumlah yang besar seperti sekarang ini. Dalam waktu yang singkat ini harus dihasilkan vaksin yang cukup besar. Maka itu digunakan melalui proses antibodi monoklomal. Ya, itu dia. Tentunya pemanfaatan bioteknologi di bidang kesehatan. Oke, tetap semangat ya, jaga kesehatan ya supaya tidak terpapar COVID-19. Nih, seperti Bapak pakai masker ya. Oke.
Oke, sekarang kita akan menuju ini seperti yang di belakang Bapak, ini laut ya. Laut jadi mana ada kapal tanker. Kapal tanker yang mengalami kebocoran sehingga mencemari laut. Begitu ya. Nah, apa maksud saya menceritakan hal ini? Karena bioteknologi juga dimanfaatkan di bidang lingkungan. Untuk apa, Pak? Nah, seperti yang di belakang kita ini terjadi pencemaran laut oleh minyak. Maka nggak mungkin disaring ya, nggak mungkin diambil tanggokan ikan itu disaring minyaknya. Kapan selesainya? Dan kapan itu dia akan bisa bersih? Maka dimanfaatkan bioteknologi, yaitu yang namanya bakteri Pseudomonas. Nah, bagaimana bakteri dapat membersihkan laut tersebut, Pak? Nah, ternyata bakteri tersebut dapat mengubah minyak menjadi CO2. Untuk apa dia mengubah minyak menjadi CO2? Ternyata dia memanfaatkan minyak ini untuk menghasilkan energi bagi dia, bagi bakteri tersebut. Namun, proses tersebut akan memakan waktu yang sangat lama. Maka, untuk mempersingkat waktu tersebut, ditambahkanlah yang namanya fosfat dan urea untuk menambah energi bagi bakteri tersebut. Sehingga laut yang dicemari oleh minyak tersebut dapat terurai dalam waktu yang cepat. Top Marco Top. Oke, sekarang kita berada lagi di kantor polisi nih. Tapi ini bagian labnya. Lab apa? Lab forensik. Untuk apa Bapak bawa kalian ke sini? Ternyata lagi bahwa pemanfaatan bioteknologi tidak hanya di bidang-bidang yang lain, tetapi juga sekarang sudah merambah ke bidang kepolisian, yaitu bagian forensik. Dan ada sekarang yang lebih canggih dari fingerprint tersebut, atau sidik jari, yaitu mengidentifikasi DNA fingerprint. Atau sidik DNA namanya. Ini lebih detail lagi daripada sidik jari itu sendiri. Sehingga polisi bisa salah tangkap. Gitu ya. Kalau salah tangkap kan bisa gawat. Oke ya. Itu dia penggunaan bioteknologi di bidang forensik. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan dampak negatif dari bioteknologi tersebut. Selain daripada banyak manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia, namun ada dampak negatifnya. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama di bidang pertanian, yang kedua di bidang kesehatan, dan yang ketiga di bidang sosial ekonomi. Oke, kita akan bahas yang pertama di bidang pertanian. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa tanaman yang dihasilkan atau tanaman-tanaman unggul yang dihasilkan melalui proses bioteknologi yang dinamakan dengan tanaman transgenik, ternyata gennya sudah dirubah. Bagaimana merubah gennya? Tentu ini melalui prosedur yang sangat panjang, melalui proses bioteknologi. Nah, ternyata ini berpengaruh. Apa pengaruhnya? Yang pertama, karena para petani sekarang lebih memilih tanaman-tanaman yang unggul, yaitu melalui tanaman transgenik. Ternyata petani sudah mulai meninggalkan tanaman aslinya. Sehingga tentunya nanti tanaman aslinya akan mengalami kepunahan yang tentu juga akan berpengaruh untuk menghasilkan tanaman transgenik. Karena tanaman transgenik itu sendiri dihasilkan dari tanaman aslinya. Jadi itu dia kerugiannya. Nah, selanjutnya di bidang kesehatan. Ya, apa kerugiannya di bidang kesehatan? Nah, tanaman-tanaman atau hewan-hewan yang dimanfaatkan untuk manusia, baik susu, daging, kemudian tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan dari hasil rekayasa genetika, tentunya gennya sudah dirubah. Tentunya gen yang sudah ditambah dan dikurangi ini ketika dimakan oleh manusia, tentu ada pengaruhnya secara lambat atau dalam jangka waktu yang panjang. Nah, misalnya nih, ada satu jenis kacang Brazil. Ada beberapa orang yang memakan kacang Brazil ini, maka tubuhnya akan langsung mengeluarkan reaksi yang namanya alergi. Itu kerugiannya di bidang kesehatan. Nah, dan ada banyak lagi. Nah, kemudian di bidang sosial ekonomi. Tentunya petani-petani yang memiliki modal yang cukup akan lebih memilih tanaman-tanaman yang unggul dari proses rekayasa genetika, yang menghasilkan hasil yang maksimal.
Tentunya ini akan merugikan bagi petani-petani tradisional yang masih menggunakan tanaman-tanaman asli. Tentunya ini akan merugikan dan akan berpengaruh ke sosial ekonomi petani-petani tradisional. Jadi selain daripada keuntungannya, tetap ada kerugiannya. Namun kita harus menimbang mana keuntungan yang lebih besar daripada kerugiannya. Oke? Oke, demikianlah pembelajaran kita tentang bioteknologi. Jadi harapan Bapak setelah belajar bioteknologi, kamu memiliki pengetahuan tentang bioteknologi yang bermanfaat dalam kehidupanmu. Nah, sambut salam Bapak. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.